Oke teman-teman, jumpa lagi di pertemuan Excel bagian ketiga. Kali ini kita akan membahas masalah format cell ya teman-teman. Jadi sebelum kita menggunakan Excel lebih lanjut dan lebih sulit lah ya, mungkin lebih di bagian permulaan nanti yang lebih sulit atau lebih bukan sulit ya, cuma lebih banyak mengingat, lebih banyak perhatiannya ya, lebih banyak berpikir ya, lebih banyak berpikir, berlogika nanti di bagian permulaan. Kita mengenal dulu format sel ya teman-teman. Jadi sebelum kita karena ini juga berpengaruh di bagian permulaan nanti, sebelum kita menghitung menjumlah, kita harus selain juga kita mengetahui nama box di bagian kedua kemarin, terus nama barangnya di mana, kita juga harus tahu format sel ya teman-teman, karena di sini juga nanti berpengaruh kepada formula. Baik, kita lihat saja langsung teman-teman, apa sih, benarkah format sel ini pengaruh kepada formula. Kita lihat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman salah, nanti dia tidak bisa dijumlah ya. Jadi di format sel ini banyak di bagian format data ini banyak nanti yang kita bahas. Baik, pertama nih misalnya kita bikin contoh dulu ya. Kita bikin contoh, nomor, nama barang, terus jumlah, terus harga. Terus di sini ini jumlah barang. Quantity ya, quantity barang, quantity. Ini sebagai contoh saja, satu barang, satu, dua. Ini untuk pertama untuk bikin nomor, teman-teman bisa teman-teman tulis 1 sampai 2, teman-teman tarik, otomatis dia akan jadi 1 sampai 10 ya. Jadi teman-teman tarik. Nah teman-teman, untuk menarik teman-teman pastikan kursor ini, jadi mouse ini kan tanda panahnya agak lebar ya teman-teman. Untuk menarik teman-teman blok dulu. Nah ini ada tanda kecil, kotak kecil, ini bisa dilihat ya teman-teman. Kotak kecil ini kursornya teman-teman dekatkan ke kotak kecil sampai berubah menjadi panah yang agak kurus warna hitam, lalu teman-teman tarik. Nah seperti itu ya. Nah kalau teman-teman misalnya menghapus untuk menghapus ya, menghapus itu bisa di delete. Nah cuman ini nggak ngikut ya teman-teman ya, kalau di delete teman-teman nggak ngikut. Terus kalau mau misalnya merubah ke bawah, teman-teman harus menarik ulang. Atau misalnya itu tadi cara menghapus satu, teman-teman bisa delete pada keyboard, atau teman-teman bisa klik kanan delete di sini. Nah di sini bisa teman-teman misalnya dari bawah teman-teman angkat ke atas. Jadi pilih yang ini ya teman-teman, cell up ini ya. Jadi nomor 5-nya nanti naik ke bagian atas. Nah jadi nomor 4-nya hilang, yang bawahnya naik ke atas. Nah kalau yang left tadi dari kiri ya, misalnya di sini ada. Oh iya, nama barang. Kita tulis dulu ya. Baik, di sini kita tulis keyboard.
Ini tadi menghapus ya. Nah, bisa selesaikan dulu ya teman-teman. Jadi tadi menghapus kalau di bagian sini, kalau kita hapus menggunakan delete di sini tadi dia cuma hilang angka ya teman-teman, angka yang 5 nya hilang. Kalau kita menggunakan delete pada keyboard ya. Nah, terus kalau kita hapus menggunakan di sini, kalau yang up tadi dari bawah ke atas, kita coba yang dari kiri ya. Jadi dari kiri ini dia ditarik ya. Nah, dia akan dari kiri berpindah ya teman-teman. Nah, jadi itu perbedaan delete ya. Kita mengembalikan ini cukup kita undo di bagian atas atau Ctrl Z pada keyboard ya. Jadi bisa klik di sini undo ini untuk mengembalikan ya. Nah, itu misalnya kita klik kanan di sini delete. Nah, di sini ada row, ada kolom. Kalau kolom ini otomatis satu baris ini hilang ya, nomor ini satu baris hilang. Nah, ini hilang ya teman-teman. Untuk kembalikan kita undo saja. Terus kita delete lagi. Kalau row-nya berarti balik satu baris hilang ya. Nah, ini teman-teman hilang satu baris. Di 5 tadi kita undo, Ctrl Z atau tanda di atas ya. Nah, ini kita kembalikan. Adapun untuk angka di sini tadi kan untuk mengatur angkanya bisa teman-teman tarik seperti ini ya. Oke, ya ini angkanya sudah berurut. Nah, bagaimana jika angka ini banyak teman-teman? Misalnya angkanya ada sampai 1000. Apakah teman-teman menarik dari 1 sampai 1000? Saya rasa terlalu lama ya. Seperti ini misalnya ini cuma 200-300 ya teman-teman. Kita coba sampai 200 saja. Nah, ini kan agak susah ya teman-teman, bisa kelewatan. Nah, ini kan, nah seperti ini, cuma bisa manual tarik seperti itu. Karena teman-teman tadi menghapus di tengah-tengah misalnya ya. Jadi itu cara kedua tadi untuk memberi nomor. Cara pertama, cara kedua bisa seperti ini ya teman-teman. Ini kan tadi ditarik, kalau dia cuma satu ya, satu angka itu nggak bisa ditarik, dia otomatis copy ya, satu-satu aja. Jadi kalau mau menarik pastikan dulu 2 ya, 1 2 baru ditarik. Atau misalnya di sini 5 6 baru ditarik. Seperti itu ya teman-teman. Ini cara memberi nomor dengan cepat ya. Itu tadi klik tariknya menggunakan kanan, klik kanan tahan. Kalau tadi kan kiri, klik kiri tahan tarik. Nah, sekarang klik kanan tarik. Dia bisa formatnya aja, bisa tanpa format. Nah, bisa
Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau mau satu bisa dengan menggunakan fill series. Oke. Jadi kalau satu teman-teman tarik itu tidak bisa ya. Kalau menggunakan klik tarik ya, klik ke kiri ini tarik, ini nggak bisa, kecuali dua. Nah ini bisa menggunakan blok tarik menggunakan klik menggunakan mouse, tahan dan tarik ya. Nah ini bisa, cuma kalau satu dia ditarik itu nggak bisa langsung ditarik, dia harus klik kanan dan tarik ya teman-teman. Klik kanan, tahan, tarik, teman-teman klik fill series. Oke, itu cara kedua. Cara ketiga teman-teman, kalau misalnya tadi di sini dihapus, otomatis teman-teman akan menarik terlalu bawah. Kalau panjang itu susah ya teman-teman. Jadi caranya teman-teman bisa di bagian yang masih terurut, misalnya di sini ya, di sini kita hapus, jadi 11 ini hilang, teman-teman bisa blok, misalnya 9, 10 ini 10, 11 ini hilang ya, 9, 10, teman-teman bisa tarik ke sini, teman-teman double klik ya. Tadi kan tak klik tahan, ini double klik cepat, nah dia otomatis berubah, nah sampai ke bawah. Tapi kalau saya misalnya di sini menulis total gitu ya teman-teman, saya tulis total gitu misalnya, ketika saya double klik totalnya hilang teman-teman, totalnya terganti. Nah bagaimana trik yang ketiga ada teman-teman. Jadi trik yang ketiga itu di sini tadi total, jadi ada total di bawah. Trik yang ketiga itu teman-teman bisa menggunakan rumus ya, rumus sederhana, sama dengan di atas ini klik bagian atas sama dengan klik ajan ya teman-teman, kita stop. Oke, ini cancel. Jadi nanti kita ulang setelah ajan ini ya teman-teman. Kita istirahat sebentar. Baik, kita lanjut untuk pemberian nomor cara ketiga tadi ya, kedua, ketiga ya. Ini bisa dengan menggunakan sama dengan klik di atas tambah 1. Sama dengan klik di atas ya, klik tambah 1. Nah ini kita copy paste, ini bisa kita double klik, dia mengikut jumlah sesuai nama barang ya. Nah ini bisa kita tarik ke bawah juga. Nah kalau dengan ini termasuk trik ya. Jadi kalau ini misalnya dihapus, dia akan terus wrap seperti ini tinggal ditarik ya, tarik 1 gitu. Nah dia sudah otomatis sampai ke bawah berubah ya. Nah itu bedanya tadi ya teman-teman. Jadi kalau kita delete di sini, nah kita untuk mau memperbaiki tinggal kita tarik yang di atas. Nah beda kalau yang tadi menariknya kita harus sampai ke bawah. Kalau ini otomatis di bawah mengikuti data di atas ya. Oke, mungkin itu saja untuk nomor. Kita lanjut ke format sel selanjutnya ya. Jadi untuk format sel ini, pertama kita bikin border dulu ya.
Jadi di home di sini ada nah ini ada button bordernya seperti ini kalau mau dikasih all border dia otomatis diberi ya apa namanya, diberi border semua ya. Nah ini kalau menghilangkan klik no border, nah dia bordernya hilang. Atau kita menggunakan format cell. Di sini ada format cell, klik kanan, kita blok dulu ya. Klik kanan, kita klik format cell. Di sini ada border. Nah, teman-teman bisa memilih bentuk garisnya ya. Jadi style garisnya teman-teman bisa memilih di sini. Nah, tinggal teman-teman bordernya bisa teman-teman klik di sini. Nah, ini misalnya out bordernya yang 2, terus dalamnya yang titik-titik ya, kita klik OK. Nah ini hasilnya teman-teman. Jadi selain formula, ini juga penting ya teman-teman membuat border atau format bentuk tabelnya. Jadi di home sini, di menu home ini udah ada beberapa format tabel yang ditampilkan di luar sini ya. Seperti misalnya tadi border, dia sudah ada di sini. Ini untuk style jenis garisnya. Terus ada warna. Jadi bisa manual dengan menggunakan format dari berikut ya, dari manual ya. Kita klik di border bagian sini di home, ini pilih warnanya, terus pilih jenis garisnya, stylenya seperti apa, mau yang seperti ini ya terserah ya teman-teman. Tinggal kita garis, sesuaikan data kita. Nah, selanjutnya format cell, masih di kategori format cell. Ini untuk menghentikan garis tadi, tekan escape pada keyboard ya, untuk mengembalikan ke posisi awal, mengembalikan kursornya tekan escape di keyboard.
Baik, ini kita bikin jumlah barang ini, kita tambah unit ya. Jadi untuk menambah unit di sini, nah nanti agar bisa di total, ini kalau kita tulis unit di sini 3 unit misalnya. Nah ini seharusnya untuk undo ya, ini kita jumlah dulu. Nah ini seharusnya total jumlah barangnya 17 ya, 17 unit. Cuma kalau kita bikin unit 3 buah gitu ya. Nah otomatis dia tidak terhitung ya teman-teman. Nah di sini kalau kita bikin 2 unit dia tidak terhitung. Nah untuk menghitung itu maka kita menggunakan format cell. Ini yang saya bilang di awal bahwa format cell juga berpengaruh nanti ke penjumlahan ya, ke formula ya. Jadi ini kita sum, kita hitung, kita jumlah, dia tidak bisa dihitung karena di situ di jumlah barang tadi dianggapnya sebagai teks ya, bukan sebagai angka, bukan sebagai numerik ya. Jadi untuk menambahkan unit, teman-teman bisa blok, klik kanan di format cell, teman-teman ke number. Nah di sini di number sini ada beberapa pilihan ya, ada ini untuk mata uang, ini untuk accounting. Nah kalau formatnya nanti teman-teman umum dia general, dia teks atau dia angka, dia pakai aja general. Cuma kalau teman-teman ingin tanggal, pilih date, terus ini waktu ya, ini untuk jam, terus ini untuk teks. Jadi misalnya teman-teman bikinnya angka itu masuk dalam kategori teks, teman-teman klik di sini formatnya. Jadi ini ada beberapa format. Nah karena kita tadi ingin menambahkan unit, kita pakai custom ya. Jadi di sini kita tinggal tambahkan. Di sini kita bisa menggunakan version atau di sini general, di sini tambah unit. Ini tanda petik 2 ya. Terus oke. Nah di sini otomatis teman-teman jumlah barang berubah, ditambah menjadi 3, ditambah unitnya. Jadi berubah, yang asalnya 3 ini menjadi 3 unit dan bisa dihitung. Nah ini pada aktualnya ini cuma 3 ya. Jadi unitnya tidak kita tulis, unitnya otomatis 2, 3, 4 unit, 5, 3, totalnya 17. Nah 17-nya pun kita menggunakan formula. Nah jadi formula ini tidak terganggu oleh tulisan yang sebelumnya yang tidak bisa dihitung karena dianggapnya teks. Sekarang semuanya ini dianggapnya nomor angka ya. Begitu pula dengan harga. Nah total harga, ini kita kali dulu ya. Jadi ini rumus sederhana dulu. Ini formatnya, kalau kita ingin menghilangkan unit, kita kembali ke format cell, kita bikin general seperti biasa, atau kita bikin mata uang ya. Mata uang kita pilih rupiah. Cari Indonesia, scroll ke bawah. Scroll ke bawah.
R. Nah ini RP ya, Indonesia, klik. Terus desimal ini 2 angka di akhir, desimalnya kita nolkan saja, terus kita oke. Nah ini sudah, tinggal kita tarik ya, untuk copy paste tarik ke bawah. Nah ini 100 kali 3 300. Ini untuk format selnya sebenarnya bisa kita menggunakan format langsung klik di sini ya, kalau settingan komputer ini settingan regionnya Indonesia. Cuma sekarang ini settingannya masih Inggris ya. Jadi kita menggunakan format cell, klik kanan. Di sini juga bisa ya, di accounting ini sebenarnya juga bisa. Di accounting sini juga ada format untuk mata uang ya. Kita pilih Indonesia lagi, cari R, terus ada Indonesia. Kita klik OK. Nah ini bedanya ya. Jadi kalau di sini dia rata kiri kanan, cuma kalau yang kita menggunakan mata uang tadi dia RP-nya mengikut. Jadi yang di accounting dia lebih rapi ya. Teman-teman bisa kalau ingin menyesuaikan, bisa copy formatnya aja dengan menggunakan format yang ada di bagian sini. Nah itu teman-teman blok dulu, teman-teman klik format yang ini, terus teman-teman blok ke bagian yang ingin disamakan formatnya. Nah dia otomatis formatnya sama ya. Ini dua angka di belakang koma ini bisa kita gunakan tadi, bisa kita hapus menggunakan format cell. Nah desimalnya kita bikin kosong. Ini untuk membuat agar tidak ada dua angka di belakang koma ya. Jadi ini bedanya, kalau di sini 2 koma ya, 2 koma, seharusnya 2 titik karena formatnya dia Inggris, dia makanya 2 English, formatnya Inggris, dia 2 koma. Nanti kita rubah ke Indonesia ya teman-teman. Cara merubah ada di kontrol panel, nanti setelah ini kita coba rubah. Ini tadi jalan pintasnya bisa melewat atas ini ya teman-teman, bisa menggunakan tanda yang ini untuk mengurangi 2 di belakang koma. Ini kalau menambah sebelah sini, ini mengurangi ya. Nah ini sekarang kita coba, kita sesuaikan formatnya, kita ubah menjadi Indonesia dulu ya komputernya ya. Jadi di menu di kontrol panel, teman-teman kontrol panel, komputer setting, nah ini ya teman-teman di sini ya. Teman-teman klik. Nah ini English ini ganti dengan Indonesia. Kalau sudah diganti, dia di sini berubah ya teman-teman. Jadi yang tadi koma jadi titik. Jadi ini ya, 2 angka di belakang koma ya yang kita hapus. Nah kalau misalnya teman-teman sudah merubah ke Indonesia dan ini belum berubah di Excelnya,
itu berarti Excelnya perlu teman-teman simpan dan teman-teman tutup, teman-teman buka kembali, biasanya seperti itu ya. Jadi kalau di Excel 2019 ke bawah, 2007 misalnya ya, 2007 2013 kalau nggak salah, itu belum bisa berubah otomatis. Jadi teman-teman tutup dulu Excelnya, disimpan, tutup, dibuka lagi, baru dia berubah. Nah di 2019 ini ternyata bisa langsung berubah ya. Jadi ketika diganti format komputernya dia berubah. Nah di sini bisa kita pilih ya. Jadi ini jalan pintas ya, format sel jalan pintas. Nah ini kalau kita jumlah, ini bisa ya teman-teman, di sini 13 juta. Nah cuma kalau teman-teman tidak menggunakan salah format, nah jadi misalnya teman-teman menulis ini RP Rp2 juta, otomatis di sini tidak bisa dihitung ya teman-teman. Ini nanti kenapa jadi tidak bisa dihitung, karena teman-teman di sini diketik RP-nya, diketik. Nah jadi untuk menulis rupiah itu nggak perlu diketik, sama dengan unit ya. Nah ini kalau dia sesuai, dia memang bisa ya, kalaupun misalnya benar dia bisa disesuaikan di Excel 2019 ini. Cuma kalau di sini salah pengetikan, misalnya RP tadi seperti ini ya teman-teman. Nah ini tidak bisa dihitung. Nah jadi ini sering biasanya pemula salah di format. Dia menulis rupiah, ditulisnya RP-nya, seharusnya rupiah ini yang ditulis, tidak usah diketik RP-nya. Jadi kita menggunakan format sel. Nah yang benarnya itu kalau di sini kita lihat ini tidak ada tambahan apa-apa, ini berarti dia benar ya, ini adalah angka ya. Jadi kalau angka bisa dihitung. Cuma kalau ditambah RP manual dia dianggapnya teks, sehingga ketika dihitung dia error. Nah itu tadi kenapa jadi format sel berpengaruh juga ke formula. Sama di sini misalnya ditulis RP 50.000, nah, otomatis dia error teman-teman, otomatis error, tidak bisa ya teman-teman. Jadi cukup ketik 50.000, jadi tidak perlu ditambah RP ya, otomatis dia akan berubah menjadi 50.000 rupiah. Nah itu menggunakan format sel. Terus ini untuk menggabung beberapa sel menjadi beberapa rank menjadi satu ya. Ini satu rank ini. Nah ini beberapa sel ini jadi satu. Nah ini adalah dengan mengklik di format sel juga bisa. Nah ini kalau di format sel di bagian sini ya teman-teman. Terus teman-teman klik match cell-nya ya, klik OK. Nah ini otomatis kolomnya jadi satu. Jadi kalau kita kasih border, nah kelihatan kolomnya jadi satu. Nah itu cara pertama. Kita undo, kita kembalikan dulu. Nah ini kalau di border ini kan banyak ya. Untuk menggabung kita cara pintasnya lewat di sini ya teman-teman, di home ada match and center. Nah ini tinggal teman-teman klik, dia akan otomatis ke tengah ya, otomatis ke tengah.
Nah terus ini kalau misalnya teman-teman ingin buat tulisannya ke bawah, ini teman-teman tinggal klik di bagian di atas, misalnya ada word text ya, teman-teman klik di sini ya, dia otomatis. Nah terus ini untuk bikin ke tengah, ini teman-teman klik yang bagian sini ya, ini dulu. Nah terus kalau misalnya tulisannya mau beda, sebenarnya yang tadi sebelumnya juga bisa lewat format cell, cuma itu jalan pintas. Nah ini kalau mau tulisannya misalnya orientasinya ke atas ya, teman-teman tinggal tentukan berapa derajat. Nah ini jumlah barang seperti itu ya. Jadi yang di atas ini sama dengan di format cell. Nah ini otomatis berubah ya. Nah jadi di format cell ini sangat banyak ya teman-teman. Nanti kita lanjutannya mungkin sambil jalan, sambil kita pelatihan berikutnya nanti akan ketemu seperti kita format tanggal dan waktu. Nah nanti kita di pembahasan tanggal dan waktu juga ya. Format cellnya nanti di pembahasan tanggal dan waktu ketika kita menggunakan formula dates dan time ya. Jadi untuk format cellnya mungkin sementara sampai di sini dulu, sisanya kita lanjut bersama pelatihan berikutnya ya. Jadi beriring dengan pelatihan nanti format cellnya masih banyak sebenarnya teman-teman. Ini kalau kita lihat di sini format cell, nah ini kan ini ada beberapa nomor, di sini ada beberapa ya. Nah nanti kita pembahasannya sambil jalan. Terus ini huruf, kalau huruf ini di sini juga ada ya. Jadi di sini ada, di sini juga ada. Cuma di sini lebih banyak aja, lebih lengkap. Nah misalnya mau tulisan dicoret, nah kita klik di sini. Jadi di sini juga ada. Jadi ini jadi ini jalan pintas lah ya. Jalan pintas. Jadi kita perlu klik kanan, dia di sini juga langsung ada. Jadi itu mudahnya Excel 2019 ya. 2000 sebenarnya 2016, 13, 10 juga sudah seperti ini. Yang belum itu kalau nggak salah 2003, 97 itu belum ada menu seperti ini ya. Belum ada jenis menu toolbar seperti ini ya. Jadi kalau 2019 ini sudah ini namanya apa tadi ya, ribbon ya. Nah kalau ini juga ya teman-teman, ini ada juga di bagian home ya. Background color, terus ini ada macam-macam ya untuk memformat cell.
Jadi sebenarnya secara singkatnya sudah ditaruh di toolbar sini atau di menu ribbon ini. Nah tinggal cuma ada sebagian yang memang belum ada ya, seperti ini menggaris tulisan belum ada di sini ya. Jadi ya sorry, ini jalan pintas mengklik. Kalau tidak mau klik kanan, tidak mau ribet, langsung klik di sini bisa ya teman-teman. Ini langsung ke format cell. Ini juga langsung ke format cell. Ini format cell bagian number. Nah jadi sesuai, kalau number dia ke number, kalau dia font dia ke font. Untuk mengembalikan di blok aja formatnya, tinggal dikasih rata seperti ini, terus kita oke. Nah dia kembali. Untuk garisnya juga ya. Untuk kembalikan klik satu kali lagi dia kembali. Sama nih yang misalnya tengah, nah klik satu kali dia kembali normal, klik satu kali dia kembali center. Terus jumlah, kalau mau rata kiri, rata kanan, atau tengah, center ya. Kalau diklik dua kali dia normalnya di sebelah kiri. Ini kalau mau bawah tadi bisa ya teman-teman, lewat sini langsung. Nah, cuma kalau mau ukurannya lebih detail bisa di format cell. Oke, bisa seperti itu ya teman-teman. Ini menggabung data juga penting ya teman-teman ya, seperti ini tadi. Nah ini total misalnya seperti ini cara menggabung. Oke, blok dulu, terus klik match cell-nya. Jadi untuk pembuatan tabel teman-teman harus selain menguasai formula, teman-teman juga harus menguasai pembentukan tabel ya, pembuatan tabel seperti ini ya. Jadi mau penggabungan atau ini bentuk hurufnya yang yang beda, ini vertikal. Nah seperti ini. Jadi teman-teman yang ini dasar ya. Jadi sebelum lanjut, yang ini banyak teman-temannya orang gagal ketika tes karena dia hanya fokus kepada formula. Jadi ketika tes untuk bekerja, dia ada sebagian perusahaan yang tesnya itu lebih banyak ke format ke format cell-nya teman-teman. Jadi ke format cell-nya ini dia lebih banyak ke format cell karena dia mungkin pembuatan formulir apa segala macam. Nah itu kita tidak hanya menguasai formula nantinya, cuma juga format cell ini termasuk hal yang penting. Jadi jangan sampai teman-teman fokusnya di formula, format cell-nya tidak menguasai. Jadi format cell ini teman-teman harus banyak berlatih, harus banyak belajar, teman-teman harus banyak mencoba agar teman-teman banyak mendapat
pengalaman dalam membuat tabel ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Selanjutnya kita sambil jalan ya, kita lihat nanti sedikit-sedikit nanti pasti ada kita bertemu lagi dengan format cell. Jika ada masukan, teguran, silakan teman-teman tulis di komentar, nanti akan saya perbaiki. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.